Assalamualaikum Ana Miss Ella. How are you today class? I'm fine, Alhamdulillah. And you? Pasti semuanya Ana Miss Ella baik-baik saja. Oke nak, hari ini di video kali ini Miss Ella akan mengajarkan tematik 5I. Oke, open your book page 54 ya, 54. Masih sama materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Oke, baik. Anak Miss dapat lihat di halaman 54 ada beberapa gambar dan di bawahnya ada tabel. Nah, di tabel itu kamu disuruh menentukan jenis zatnya dan zat penyusunnya. Oke, Miss Ella bantuin yang jenis zatnya. Oke, kopi susu. Kopi susu jenis zatnya apa? Zat tunggal atau zat campuran? Menurut kamu, kopi susu itu zat tunggal atau zat campuran? Apa nak? Iya, zat campuran ya nak. Nah, tulis zat penyusunnya apa? Nah, teh, air teh, zat campuran atau zat campuran atau zat tunggal. Nah, nanti tulis zat penyusunnya. Oke, baik. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, yang kedua, Miss Ella akan menjelaskan tentang bagan pergolongan materi. Ya, apa sih Miss? Materi itu Miss. Nah, materi itu adalah benda yang ada di sekitarmu yang menempatin ruang dan mempunyai massa atau berat. Ya, nak. Jadi, materi itu sama dengan kalau istilahnya kita perkecil lagi benda, ya nak, benda. Oke, baik. Nah, materi itu Miss dibagi atas dua, zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Nah, ya. Jadi materi itu ya terbagi atas dua, zat tunggal ya, zat tunggal atau zat murni, dan yang kedua yaitu zat campuran. Baik. Nah, zat tunggal itu terbagi atas dua, yaitu unsur dan senyawa ya. Unsur dan senyawa. Oke, sampai situ dulu. Nah, kalau dia yang campuran, dia terbagi atas tiga. Ya nak, yang campuran yang terbagi atas tiga, yaitu larutan, koloid, dan yang terakhir adalah suspensi. Nah, ini larutan sifatnya homogen. Kita udah belajar semalam ya nak. Yang dua ini heterogen. Oke, baik. Nah, sambil dibuka bukunya, coba buka bukunya halaman 56. Nak, buka halaman 56. Nah, di situ ada perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kamu bisa lihat di tabel itu ada perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Oke, baik, kamu bisa baca di situ. Nah, langsung saja ke contohnya ya nak. Unsur itu contohnya seperti besi, emas, oksigen, belerang. Nah, seperti itu. Itu unsur. Nah, kalau senyawa itu seperti air, garam dapur, gula pasir. Nah, itu. Nah, kalau dia campuran kayak semalam yang kamu praktekkan ya. Nah, video praktek kamu ada beberapa orang yang belum siap. Nggak apa-apa, Miss tunggu sampai hari ini. Contohnya air garam ya, yang dibuat si Deana bagus, air garam, sirup bagus.
kopi, ya bagus, udara dan perunggu, ya itu campuran. Oke, sampai sini ngerti ya nak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya, baik. Nah lanjut, zat campuran itu kan terbagi atas 3 tadi, larutan, koloid, sama suspensi. Nah di situ kamu bisa melihat perbedaannya di tabel itu, ya nak. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak ngerti, silahkan tanya ke Miss Ella di WA atau Classroom. Baik. Di situ kamu bisa lihat kalau larutan, ya dia itu tidak dapat dibedakan penyusunnya, zat penyusunnya, ya nak. Jadi salah satu pembedanya, larutan itu dia tidak dapat dibedakan zat penyusunnya, ya. Nah kalau yang koloid dia bisa dibedakan, dia melalui dengan alat mikroskop ultra. Nah kalau yang suspensi zat penyusunnya itu dapat dibedakan, ya nak, dapat kita lihat langsung, nggak usah pakai alat, kita lihat langsung, oh ini zat penyusunnya beda dia. Oke. Nah kalau yang larutan dia biasanya sifatnya stabil, ya nak, stabil, dia nggak akan berpisah lagi, udah stabil menyatu dia. Kalau koloid dia pada umumnya stabil juga, sama seperti larutan. Nah kalau suspensi ini dia tidak stabil, nanti kadang dia bercampur, kadang dia enggak. Nah tergantung cuaca atau situasinya, ya keadaannya, ya nak. Oke. Kalau yang larutan perbedaannya lagi, itu tadi yang kedua ya. Perbedaan yang ketiga, larutan perbedaannya tidak dapat disaring, ya nak. Jadi kamu mau udah dicampur nih, udah jadi zat campuran ya kan, udah jadi larutan. Kamu mau nyaringnya lagi, ya mau nyaringnya lagi, mau kamu pisahkan lagi zat penyusunnya itu, nggak bisa nak, ya nggak bisa pakai saringan apapun, nggak bisa. Nah ya, contohnya apa? Contohnya larutan gula. Larutan gula itu kan udah larut, mau kamu saring lagi, mau kamu pisahkan lagi airnya sama gulanya, nggak bisa, ya nah itu larutan. Itulah perbedaannya satu. Dan kemudian apalagi yang koloid ya, yang koloid itu tidak dapat disaring, tapi dia bisa disaring dengan penyaringan ultra, ya. Nah yang suspensi bisa disaring, ya nak. Oke. Nah kemudian yang kelima yaitu adalah contohnya. Contohnya itu kalau larutan ya seperti air garam, air gula, sirup, terus kamu buat larutan cuka, alkohol, nah seperti itulah nak, ya. Kalau yang koloid, sabun. Nah air sabun itu sabun mandi kamu tuh nggak bisa kamu ini kan, nanti kamu mau pisahkan antara mana dia yang sabunnya sama yang zat penyusunnya air, nggak bisa nak dipisahkan lagi, ya. Susu saset, ya kan, cair itu nggak bisa kamu pisahkan. Santan, jelly,